Dendam itu merusak. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko membutuhkan waktu 25 tahun untuk merenung sebelum akhirnya menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mantan anggota DPR RI itu pun mengaku tak pernah dendam dengan Prabowo. Budiman menjelaskan bahwa dirinya dan Prabowo pernah berhadapan saat proses menumbangkan Orde Baru. Saat itu dia adalah aktivis dan Prabowo merupakan prajurit TNI. Pertemuan dengan Prabowo pada Selasa 18 Juli malam merupakan inisiatifnya sendiri. Hal itu disampaikan Budiman ketika mengisi diskusi di acara Deklarasi Relawan Persatuan Nasional di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum itu, Budiman pernah bertemu dengan Prabowo saat menemani temannya wawancara tahun 2002 dan pada Pilpres 2009 saat Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun kedua pertemuan tersebut bukan atas inisiatifnya, namun Budiman dalam rangka menjalankan tugas partai dan menemui temannya yang saat ini menjadi Wamen Kominfo. Detikcom 7 Agustus 2023. Ini pengakuan yang sangat menarik. Budiman Sujatmiko menjelang tumbangnya Orde Baru harus berhadapan dengan Prabowo Subianto sebagai lawan perjuangan. Banyak temannya yang menjadi korban. Tentu rasa bermusuhan itu begitu hebatnya dan sulit untuk dihilangkan. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, Budiman membutuhkan 25 tahun untuk dapat bertemu dan bersahabat dengan Prabowo Subianto. Bahkan Budiman mengaku tidak mendendam. Lepas dari nuansa politis, pernyataan dan sikap Budiman Sujatmiko layak dihargai. Dia bisa berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang yang dulu menjadi musuhnya. Bahkan dia mengaku bisa bersahabat. Bertentangan, bermusuhan, bertikai, dan sejenisnya tentu pernah kita alami, menimbulkan sakit hati, bahkan dendam. Akan tetapi, sebenarnya untuk apa mendendam? Sebenarnya rasa dendam itu akan merusak diri sendiri. Dendam yang berhasil dilampiaskan hanya memberikan kepuasan sementara. Setelah itu akan ada penyesalan sepanjang waktu yang mengganggu ketenangan hidup. Oleh karena itu, meskipun memerlukan perjuangan berat dan lama, kita harus berupaya untuk memaafkan, melupakan, dan tidak mendendam. Jemaat terkasih, perintah Tuhan, kita tidak boleh menuntut balas, tidak boleh mendendam, tetapi kita diminta tetap dapat mengasihi sesama. Meskipun sesama itu menyakiti kita, inilah sikap hidup orang beriman. Dalam kondisi apapun, tetap harus dapat mengasihi. Mengasihi dalam konteks bermusuhan adalah memaafkan atau mengampuni. Tidak hanya itu, bahkan bisa bersahabat dengan orang yang semula membenci kita. Tentu ini bukan hal yang mudah, membutuhkan jiwa dan kekuatan hati untuk dapat memaafkan. Namun itu dapat kita lakukan jika kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan adalah sumber pengampunan. Dengan memohon pertolongan Tuhan, kita menerima kekuatan untuk dapat memaafkan dan merangkul orang-orang yang pernah menyakiti kita. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami tetap dapat mengasihi dalam kondisi apapun. Tuhan meminta kami untuk tidak mendendam.
tidak membenci pada siapapun yang mungkin pernah menyakiti kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.